Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alam Astral Official bersama saya Epi tentunya, yang akan menemani waktu santai teman-teman dengan cerita-cerita misteri dan kisah nyata lainnya. Terima kasih yang udah gabung dan selalu dukung channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya. Buat yang baru mampir dan gabung, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal dari saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah pertarungan dua kodam leluhur part ke-6. Dan saya ingin memberitahukan sebelumnya, karena dalam cerita ini sedari awal hingga part-part sebelumnya saya belum menceritakan nama kedua orang tua Awang dan Topan sekaligus orang tua saya. Panggil saja namanya Pak Min dan Ibu Gina. Beliau adalah orang tua Topan dan Awang sekaligus orang tua saya sendiri. Baik, langsung saja ke lanjutan ceritanya. Lalu si Topan dibaringkan kembali dan beberapa orang menjaganya kembali takut-takut makhluk-makhluk yang masuk pada awal tadi, yaitu sosok harimau putih dan pocong muka gosong kembali merasuki raga si Topan. Setelah itu Gus Rofik mencoba menetralkan sisa-sisa energi negatif pada tubuh Topan yang masih pingsan. Di sisi lain, si Awang yang tengah pingsan kini telah tersadar. Ia pun masih lemas dan belum bisa diajak berkomunikasi. Sementara para warga yang sedari tadi duduk dan mendengarkan titah Sang Mahapatih Wiralodaya kini ikut melihat keadaan Awang. Dan ada pula yang masuk ke kamar untuk melihat keadaan Topan. Setelah itu memang tidak ada lagi kejadian apa-apa dan warga pun berpamitan untuk pulang. Karena hari sudah semakin larut hingga mau menjelang subuh. Hingga saat itu malam pun meranjak pagi hari. Pagi itu pukul 6, mama saya atau Bu Gina sedang menjemur pakaian. Karena Bu Gina mencuci pakaian itu habis sholat subuh dan menjemurnya kemudian. Pagi itu Awang dan Topan masih tertidur karena badan mereka masih terasa lemah. Karena juga semalam suntuk raga mereka masing-masing dirasuki oleh sosok-sosok gaib yang berasal dari pemakaman sebelah selatan lapangan. Yang memang kalau dari rumah saya itu arahnya ke barat dan tidak terlalu jauh, hanya berjarak beberapa rumah tetangga saja. Saat itu Bu Gina sedang menjemur baju, sementara Awang dan Topan sedang di kamar masih beristirahat. Sementara bapak saya atau Pak Min sedang di ruang tamu. Beliau sedang menghisap sebatang rokok dan meminum secangkir kopi. Karena memang semalam suntuk beliau juga tidak tertidur sama sekali. Jadi untuk menghilangkan rasa kantuk, beliau meminum kopi dan menghisap sebatang rokok sembari memakan ubi rebus. Waktu itu adik saya yang perempuan, panggil saja namanya Rahma. Si Rahma iseng-iseng mengambil foto-foto di depan rumah. Setelah beberapa jepretan, ia dapat gambar yang ia inginkan. Dia pun memutuskan untuk masuk ke kamar kembali. Setelah di kamar, Rahma mencoba melihat hasil foto-foto tadi. Dan di luar dugaan, ada satu foto di mana dalam foto tersebut seperti ada gumpalan bayangan. Namun bayangan itu menyerupai segumpalan asap. Namun setelah diperjelas lagi, pandangan si Rahma muncul pemikiran bahwa gumpalan seperti asap yang ada dalam foto tersebut membentuk sosok pocong yang sedang bersandar di tiang penyangga atap teras depan rumah. Si Rahma masih ragu, lalu ia bertanya kepada bapak dan mamanya. Pak, Bu, tadi saya iseng-iseng mau mengambil foto-foto di depan rumah. Tapi di hasil gambar ada bayangan seperti asap yang anehnya mirip sesosok pocong, kata si Rahma. Lalu kemudian Pak Min dan Bu Gina melihat foto tersebut. Mereka pun awalnya mengira itu hanya pembiasan cahaya pantulan lampu. Yang memang namanya di kampung, kalau masih jam 6 itu masih agak gelap, jadi lampu-lampu teras masih menyala. Ah, mungkin ini hanya pembiasan cahaya lampu, Dek, jawab Pak Min. Iya, udah jangan aneh-aneh kamu, sahut Bu Gina menimpali. Lalu Bu Gina dan Pak Min mencoba mengamati sekali lagi untuk memperjelas foto tersebut. Pak, iya ya seperti sosok pocong, kata Bu Gina.
Lah iya sih Bu, tapi nanti kita coba tanya ke Awang dan Topan, sahut Pak Min kembali. Namun setelah diperjelas lagi memang benar. Bayangan seperti gumpalan asap yang ada di gambar itu berbentuk menyerupai sosok pocong. Yang dari atas terlihat seperti ada kuncup kain yang terikat hingga ke tengah. Namun ke bawah lagi tipis transparan seperti hampir tidak terlihat. Dan setelah Awang dan Topan bangun, foto tersebut ditunjukkan kepada mereka. Pertama ditunjukkan kepada si Topan, namun si Topan menganggap itu hanya bayangan biasan cahaya lampu. Ah, ini cuma biasan lampu kali, ujar Topan yang tidak begitu peduli. Namun berbeda dengan Awang, ia mampu melihat jelas bahwa memang itu adalah sosok pocong yang merasuki badan Topan semalam, yaitu pocong berwajah gosong dengan mata yang melotot. Iya, ini sosok pocong. Pocong muka gosong yang merasuki Topan semalam, jawab Awang. Karena semenjak Awang dirasuki sosok Patih Wiralodaya, si Awang ini dibuka mata batinnya oleh sosok tersebut. Sehingga si Awang mampu menembus dinding gaib. Dan Awang pun semalam saat dirasuki sosok Patih tersebut ia mampu melihat alam lain. Serta kerajaan-kerajaan gaib beserta para penghuninya yang berdiri di wilayah desanya tersebut. Termasuk kerajaan Macan Loreng dan kerajaan Harimau Putih. Seketika itu Babak dan mamanya menyuruh menghapus foto tersebut. Udah dek, hapus fotonya, kata Pak Min. Setelah itu Rahma menghapus foto tersebut. Waktu berjalan jam demi jam hingga pukul jam 11 siang. Dan kejadian tak terduga pun kembali terjadi. Si Awang yang sedang berbaring di kamar karena badannya masih terasa lemas, tiba-tiba berteriak memanggil Bu Gina dan Pak Min. Pak, Bapak, Bu, Ibu, teriak Awang dari dalam kamar. Setelah bapak dan mamanya masuk ke kamar, si Awang berkata untuk segera menjaga Topan yang sedang tertidur di ruang TV. Si Awang berbicara bahwasanya di depan pintu sudah ada sosok harimau putih dan pocong muka gosong. Pak, Bu, cepat jaga si Topan. Di depan pintu rumah sudah ada sosok harimau dan pocong, kata Awang setengah meyakinkan bapak dan ibunya. Belum sempat Awang berhenti berbicara, tiba-tiba dari arah di mana Topan tertidur, tiba-tiba Topan terbangun dan mengamuk. Ia kembali mengaum seperti harimau dan mencakar-cakar karpet lantai. Yang sontak membuat bapak dan mamanya berlari ke arah Topan berada. Lalu Pak Min mencoba memegangi, sementara Bu Gina memanggil bantuan. Bu Gina memanggil beberapa orang tetangga dan Om Imam. Bu, cepat cari bantuan tetangga. Setelah itu pergi ke rumah Gus Rofik dan Pak Yai, ujar Pak Min, menyuruh Bu Gina istrinya. Iya Pak, baik, sahut Bu Gina. Suasana siang itu kembali seperti saat malam tadi. Lalu Pak Min menyuruh Bu Gina kembali memanggil Gus Rofik dan Pak Yai. Namun sangat disayangkan, pada saat sampai di rumah Gus Rofik, beliau berucap bahwa beliau tak sanggup dan malah beliau tumbang sakit badannya dan terluka dalam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Gus Rofik, permisi, ucap salam Bu Gina setengah tergesa-gesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar sahutan dari dalam rumah yang ternyata Gus Rofik sendiri. Lalu Gus Rofik membukakan pintu untuk Bu Gina. Bu Gina, ada apa kesini? Dan sepertinya ibu tergesa-gesa, tanya Gus Rofik. Ya Gus, tolong, si Topan anak saya kerasukan lagi. Ibu Gina menjelaskan kronologinya kepada Gus Rofik. Waduh, gimana ya Bu? Maaf sebesar-besarnya. Jujur saya tidak sanggup, saya sendiri sekarang malah tumbang. Saya sakit dan dada saya masih terasa seperti terbakar, ucap Gus Rofik menolak secara halus. Coba ibu ke rumah Pak Kiai, siapa tahu dia bisa membantu. Kemarin dia tidak terlalu begitu parah seperti saya, timpal Gus Rofik lagi. Setelah itu Bu Gina berpamitan kepada Gus Rofik, lalu beliau terburu-buru pergi ke rumah Pak Yai. Begitupun sesampainya di rumah Pak Yai, beliau juga sama keadaannya seperti Gus Rofik.
Assalamualaikum, Pak Yai, ucap Bu Gina sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam, Pak Yai membukakan pintunya. Bu Gina, ada apa Bu? Ujar Pak Yai. Anu Pak, Topan kambuh lagi seperti semalam. Astagfirullah. Gimana ya Bu? Maaf Bu, sebenarnya saya ingin membantu. Namun kondisi saya masih belum pulih dan terasa sakit semua badan saya, ujar Pak Yai. Lalu Pak Yai menyuruh Bu Gina untuk pergi ke rumah Bu Nyai. Panggil saja namanya Bu Nyai Ambarwati. Coba ibu ke rumah Bu Nyai Ambarwati yang berada di desa sebelah. Timpal Pak Yai sembari memberitahukan alamatnya. Setelah mendapat saran dari Pak Yai, Bu Gina segera pergi ke rumah Bu Nyai Ambarwati. Bu Nyai Ambarwati sendiri, beliau adalah seorang pemuka agama yang mengajar ngaji di musola. Bisa dibilang seorang ustazah yang memang memiliki kelebihan atau kemampuan spiritual. Singkat cerita, sesampainya di rumah Bu Nyai, Bu Gina menceritakan semua kronologinya. Lalu Bu Nyai menyuruh Bu Gina agar ke tempat sesepuh desa untuk juga membantu. Karena dari cerita Bu Gina, Bu Nyai bisa menilai kalau makhluk yang akan dihadapinya bukan makhluklah sembarangan. Jadi kemungkinan akan kewalahan. Dan Bu Nyai pun menyarankan agar Bu Gina meminta bantuan ke sesepuh desa. Panggil saja namanya Abah Harun. Singkat cerita, Abah Harun, Bu Nyai Ambarwati, dan Bu Gina sampai di rumah. Sementara keadaan di rumah sudah semakin genting. Banyak tetangga yang berdatangan dan mencoba menolong dengan cara memegangi badan Topan yang memberontak serta mengaum seperti harimau. Tidak menunggu waktu lama, Bu Nyai dan Abah Harun mencoba menetralkan dan berkomunikasi dengan sosok harimau putih yang merasuki raga Topan. Pada saat bernegosiasi, makhluk dalam raga Awang sempat berbicara bahwa ia ingin keluar dari raga Topan, namun seperti sulit untuk keluar. Setelah beberapa saat, negosiasi tidak berjalan dengan baik. Dan beberapa kali berunding dan tidak membuahkan hasil. Dan akhirnya Abah Harun dan Bu Nyai memutuskan memakai cara kasar. Namun naas, mereka mengalami kejadian yang sama seperti Gus Rofik dan Pak Yai. Mereka terpental terkena serangan tenaga dalam Topan yang dirasuki oleh sosok harimau putih. Hingga Bu Nyai dan Abah Harun muntah darah. Sementara Pak Dewino, beliau adalah kakak dari Mama Awang atau Bu Gina. Beliau yang sedari tadi memegangi Topan beserta beberapa warga juga masih kewalahan. Dari balik pintu, si Awang keluar dan bangkit dari tempat tidur dengan susah payah. Ia berjalan karena badan pun masih terasa lemah. Ia berjalan menuju ruang TV di mana Topan sedang berontak yang dijaga oleh beberapa orang warga. Si Awang berkata untuk membuang kalung dan cincin yang dipakai oleh si Topan. Kalung dan cincin yang Topan pakai bukanlah kalung jimat atau batu akik atau sebagainya. Kalung yang Topan pakai itu kalung rantai yang lagi tenar di kalangan anak muda pada saat itu. Dan cincinnya pun hanya besi biasa, tidak ada batu akik atau matanya. Hanya besi yang melingkar saja. Mendengar Awang berkata seperti itu, Pak Dewino langsung mengambil paksa kalung dan cincin dari tubuh Topan yang berontak. Dan benar saja, pada saat kalung dan cincin itu terlepas, Topan pun terkulai lemas. Dan katanya kalung dan cincin itu dibuang ke aliran sungai di tengah sawah yang berada di tengah-tengah perkampungan saya. Si Awang bercerita bahwa pada saat harimau putih itu ingin keluar, memang ingin keluar dari badan Topan. Tapi bukan keluar untuk pergi, melainkan keluar untuk berpindah ke kalung atau cincin yang Topan pakai. Jadi seperti ingin keluar, namun susah. Setelah itu keadaan pun mulai terkendali. Namun itu hanya sesaat, karena malam harinya justru bermunculan sosok-sosok gaib lainnya yang datang ke rumah kami. Malam pun tiba, selepas maghrib si Topan ingin ke kamar mandi mengambil air wudhu untuk sholat maghrib.
Lalu bapaknya menawari untuk mengantarkan Topan karena mengingat badannya belum pulih sepenuhnya. "Pan, biar bapak antar ke kamar mandi," kata Pak Min. "Tidak usah Pak, saya bisa sendiri," sahut Topan kembali. "Ya sudah, hati-hati, kalau ada apa-apa cepat panggil bapak. Bapak tunggu di ruang tamu," kata Pak Min lagi. "Iya Pak," sahut Pak Topan. Namun tidak disangka, ternyata ada sosok makhluk gaib yang sudah mengintai si Topan dari arah belakang sumur di area perkebunan yang gelap. Pada saat wudhu, si Topan mendengar seperti ada suara wanita yang memanggil namanya. Namun si Topan berpikir itu hanya salah pendengaran saja. Pada saat Topan hendak keluar dari kamar mandi, tiba-tiba ia terpeleset, yang menyebabkan bunyi seperti barang yang jatuh sangat keras. "Suara apa itu?" gumam Pak Min. Lalu Pak Min memanggil Awang, kakak Topan. "Wang, Awang, ikut bapak lihat adikmu di kamar mandi," kata Pak Min sembari memanggil Awang. Lalu mereka bergegas berlari keluar rumah menuju kamar mandi. Dan benar saja, si Topan sudah terjatuh. Namun Pak Min dan Awang kaget karena si Topan justru sedang duduk sambil cekikikan seperti kuntilanak. "Pan, kamu kenapa? Pan, sadar," ujar Pak Min. "Sadar dek, istighfar," si Awang ikut menyaut. Namun si Topan tetap saja cekikikan dengan tatapan bola matanya yang hanya putihnya saja. Dengan senyuman yang menyeringai disertai cekikikan yang membuat siapa saja yang mendengarnya merasa merinding. Setelah itu si Awang berlari ke dalam rumah sembari memanggil mamanya. "Ma, si Topan ma," teriak Awang sambil berlari menuju ke dalam rumah. "Kenapa? Ada apa, Wang? Kenapa dengan adikmu?" sahut Bugina. "Si Topan kerasukan lagi dan sepertinya sosok kuntilanak," jawab si Awang. Lalu Bugina dan Awang berlari menuju ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, Bugina langsung memeluk si Topan. "Nak, sadar nak, ini mama. Istighfar," ujar Bugina. Sembari itu, Pak Min mencoba membaca-baca surat-surat pendek Al-Quran sembari memegangi si Topan. Sementara Awang membantu berdoa sebisanya yang ia hafal. Setelah beberapa saat, Topan pun sadar yang alhamdulillahnya makhluk yang merasuk Topan tidak terlalu bandel. Jadi gampang untuk keluar. Setelah itu, Topan digotong oleh bapaknya dengan dibantu Awang menuju kamar. "Wang, bantu bapak angkat Topan. Bawa ke kamar biar istirahat." "Ya Pak," sahut Awang. Setelah kejadian itu, waktu menunjukkan pukul 9 malam. Suasana saat itu sangat beda dari biasanya. Sepi, sunyi, hawa yang hambar, tidak ada angin, dan tidak ada suara hewan malam. Waktu mendekati pukul 10 malam lewat. Si Topan yang sedari tadi pingsan kini tengah sadar. Dengan tiba-tiba ia berjalan menuju keluar rumah. Dan segera Awang yang memang belum tidur dan kebetulan berada di ruang tamu. Si Awang melihat si Topan, lalu ia memanggil si Topan. Dek, mau pergi kemana kamu jam segini?" kata Awang. Namun Topan tidak merespon dan Awang mengejar si Topan yang sudah berada di depan pintu. Pak Min yang mendengar kegaduhan itu terbangun dari tidurnya. "Kenapa lagi ini anak, malam-malam begini teriak-teriak," kata Pak Min. Si Awang yang tadi mengejar Topan berhasil menyusulnya dan langsung memegangi Topan agar tidak keluar. Namun secara tiba-tiba si Topan badannya kaku dan keras. Seketika itu mata Topan kembali. Bola matanya tidak ada hitam-hitamnya, hanya berwarna putih. Dengan posisi berdiri tegak, sigap dan melipat kedua tangannya di perut seperti menyerupai sosok pocong. Hal itu diperkuat dengan Topan yang berontak dengan cara melompat-lompat persis pocong. Dengan senyum yang menyeringai dan mata yang melotot hanya putih-putih saja. Sembari Pak Min sampai di ruang tamu. "Ada apa ini Wang? Malam-malam ribut," ujar Pak Min. Si Awang menjawab, "Si Topan Pak, lihat si Topan." "Astagfirullah," sahut Pak Min sembari sok melihat Topan yang melompat ke sana kemari seperti pocong. "Bu," kata Pak Min memanggil Bugina istrinya.
Lalu Bugina segera beranjak dari berlari ke ruang tamu. "Ada apa, Pak?" ujar Bugina. "Si Topan kerasukan lagi," sahut Pak Min. Lalu mereka bertiga mencoba menangkap Topan yang melompat-lompat. Dengan susah payah mereka menangkapnya. "Pak, biar ibu ke rumah Bu Nyai Amarwati atau Abah Harun," ujar Bugina. "Jangan Bu, sudah malam, takut mengganggu, mungkin mereka sudah tidur. Ini sudah jam 10 lebih," sahut Pak Min. Setelah itu, sekian beberapa menit, Pak Min, Bugina, dan Awang bersusah payah menyadarkan Topan dengan membaca-baca ayat suci Al-Quran. Dan akhirnya pun sosok yang merasuki seperti pocong itu bisa keluar. Dan kembali Topan terjatuh pingsan dan dibawa ke kamar kembali. Dengan dijaga Pak Min dan Awang karena takut-takut makhluk itu kembali merasuki raga si Topan. Baik teman-teman dan sahabat misteri, sampai di sini dulu cerita ini. Kita lanjut di part selanjutnya ya, karena semenjak kejadian awal sosok Raja Harimau Loreng dan Harimau Putih itu merasuk ke badan kedua adik saya, yaitu Awang dan si Topan. Banyak sosok-sosok makhluk halus yang ikut masuk ke dalam raga kedua adik saya itu. Dan makhluk-makhluk tak kasat mata itu mendatangi rumah kami. Kejadian ini terjadi selama 2 minggu berturut-turut. Dari awal sosok harimau putih dan sosok-sosok lain, hingga Awang dan Topan benar-benar pulih. Makhluk-makhluk yang merasuk dan datang ke rumah kami diantaranya adalah sosok genderuwo, sosok kuntilanak, dan ada sosok pocong lagi yang berbeda dari sebelumnya. Serta saya juga akan menceritakan tentang pengalaman Awang saat dirasuki sosok Patih Wiralodaya yang memang mata batinnya terbuka. Dan saya akan menceritakan pada part-part selanjutnya. Dan saya juga akan menceritakan versi pandangan si Topan dan versi pandangan si Awang. Baik teman-teman sahabat misteri, cerita kali ini sampai di sini dulu. Dalam kisah pertarungan dua kodam leluhur, dan akan saya lanjutkan dalam part berikutnya. Terima kasih yang sudah selalu dukung dan mampir di channel ini. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya, share, komen, dan jika tidak keberatan tekan tombol subscribe dan ikon loncengnya, agar jika saya mengupload video terbaru dapat notifikasinya dan saya bisa lebih semangat membuat konten. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di kisah-kisah misteri selanjutnya bersama saya Epi tentunya dalam channel Alam Astral Official. Salam satu misteri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.